Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Julianti, kelas RB1 Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan penerapan etika dengan judul hubungan perusahaan dan pemerintahan. Baik, selanjutnya di sini ada konsep hubungan perusahaan dan pemerintahan. Nah, di sini ada definisi hubungan etis, hubungan yang didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum, transparansi, dan saling menghormati antara perusahaan dan pemerintahan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan pengambilan kebijakan publik. Nah, selanjutnya di sini ada fokus utama dalam hubungan etis. Nah, di sini ada kepatuhan hukum, mematuhi regulasi yang berlaku untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan. Nah, yang kedua ada lobby yang etis, berinteraksi dengan pejabat pemerintah untuk memengaruhi kebijakan dengan cara yang transparan dan sah. Nah, selanjutnya ada penghindaran korupsi, menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan publik dan melanggar hukum. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip etika dalam hubungan perusahaan dan pemerintahan. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Perusahaan harus mengikuti semua regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi dan interaksi antara perusahaan dan pemerintah harus dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada lobby yang etis. Jadi proses mempengaruhi kebijakan harus dilakukan dengan cara yang sah dan jujur. Nah, yang keempat ada anti korupsi, menghindari tindakan korupsi dan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dijalankan dengan integrasi tinggi dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan etika dalam hubungan perusahaan dan pemerintahan. Yang pertama ada kepatuhan hukum. Di sini perusahaan wajib memahami dan memenuhi peraturan pemerintah seperti pajak, lingkungan, dan standar ketenagakerjaan. Di sini ada contoh penerapannya. Jadi PT Pertamina mematuhi regulasi terkait pengelolaan energi dan lingkungan serta berpartisipasi dalam program energi terbaru yang didorong oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada lobby yang etis. Perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui dialog dan negosiasi yang transparan dan dalam pemerintah. Contoh penerapannya di sini ada lobby for clean energy, di mana perusahaan energi berpartisipasi dalam diskusi untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan tanpa melakukan tindakan tidak etis. Nah, di sini ada penghindaran korupsi. Perusahaan harus memastikan tidak terlibat dalam praktik korupsi dengan tidak memberikan atau menerima suap, gratifikasi, atau pengaruh ilegal lainnya. Contoh penerapannya, perusahaan multinasional seperti Siemens melakukan pelatihan anti korupsi kepada karyawan dan mematuhi standar internasional dalam menghindari suap. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Yang pertama ada kasus kepatuhan hukum. Di sini ada dari PT Telkom Indonesia. Kasusnya PT Telkom Indonesia selalu mematuhi regulasi pemerintah terkait dengan teknologi informasi, komunikasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini ada dampaknya. Kepatuhan terhadap peraturan memberikan PT Telkom Indonesia kepercayaan dari pelanggan dan regulator serta menghindari sanksi hukum. Nah, di sini ada contoh kedua dari lobby etis, proyek infrastruktur Indonesia. Kasusnya, sebuah perusahaan konstruksi terkemuka bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang proyek infrastruktur nasional yang melibatkan diskusi terbuka dan lobby yang sah untuk mendapatkan insentif pajak. Nah, di sini dampaknya proyek tersebut memberikan manfaat ekonomi besar bagi negara tanpa adanya praktik suap atau pengaruh yang tidak sah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ketiga dari penghindaran korupsi. Di sini ada dari kasus Siemens. Kasusnya ada Siemens dihadapkan pada skandal korupsi besar-besaran pada tahun 2008. Sebagian hasilnya perusahaan mengubah kebijakan dan memperkenalkan program anti korupsi yang ketat di seluruh dunia. Dampaknya, di sini ada Siemens berhasil memulihkan citra perusahaan dan sekarang menjadi pimpinan dalam transparansi dan etika bisnis global. Selanjutnya ada lobby etis adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui dialog terbuka, argumen yang rasional dan proses yang transparan tanpa melibatkan suap atau pengaruh ilegal. Nah, di sini ada penerapan lobby etis. Yang pertama ada mempromosikan kebijakan ramah lingkungan. Perusahaan energi yang berfokus pada energi terbaru dapat melakukan lobby untuk kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon. Yang selanjutnya ada mendukung regulasi ketenagakerjaan. Perusahaan dapat melakukan lobby untuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja seperti undang-undang jaminan sosial atau cuti melahirkan. Selanjutnya di sini ada apa itu korupsi dalam bisnis. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan wewenang atau posisi untuk keuntungan pribadi melalui suap, gratifikasi, atau pengaruh yang tidak sah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Nah, di sini ada 3 langkah-langkah penghindar korupsi. Yang pertama ada pelatihan anti korupsi, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengidentifikasikan dalam menghindari situasi korupsi. Yang kedua ada kebijakan yang tegas, mengimplementasikan kebijakan internal yang melarang suap, gratifikasi, dan semua bentuk pengaruh ilegal lainnya. Yang ketiga ada audit internal dan eksternal. Nah, di sini ada melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap proses untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau korupsi yang terjadi.
Baik, selanjutnya di sini ada manfaat hubungan etis antara perusahaan dan pemerintahan. Yang pertama ada bagi perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan regulator, mengurangi resiko hukum dan sanksi yang merugikan perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dan regulator. Nah, selanjutnya ada bagi pemerintah, menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel, mendukung kebijakan yang adil dan berkelanjutan, menjamin mengelola sumber daya negara secara efektif tanpa adanya intervensi ilegal. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan pentingnya hubungan etis. Hubungan yang etis antara perusahaan dan pemerintahan yang sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada kepatuhan hukum dan transparansi. Kepatuhan terhadap hukum dan transparansi dalam proses lobi sangat krusial untuk menghindari praktik korupsi. Selanjutnya ada penerapan etika dalam bisnis, etika dalam hubungan bisnis dan pemerintah mendukung tujuan sosial dan ekonomi negara serta memperkuat keberlanjutan perusahaan.